Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Psikologi Perkembangan, program studi pendidikan anak usia dini. Pada video kali ini, kami akan memaparkan mengenai emosi pada anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Silviani. Saya akan memaparkan mengenai pengertian, jenis dan juga fungsi dari emosi. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah emosi, tapi teman-teman udah tahu belum sih apa definisi dari emosi itu sendiri? Nah, teman-teman, definisi dari emosi adalah suatu perasaan yang ada dalam diri kita, baik itu perasaan senang maupun perasaan tidak senang. Dalam The Word Book Dictionary, emosi didefinisikan sebagai sebuah perasaan yang kuat, baik itu perasaan sedih, perasaan senang, perasaan gembira, atau bahkan perasaan cinta. Berikutnya, saya akan membahas mengenai fungsi dan peran emosi pada anak. Yang pertama adalah sebagai sebuah bentuk komunikasi. Seperti yang kita ketahui, ketika anak merasa sedih atau merasa marah, dia akan menangis. Nah, menangis ini adalah suatu caranya atau cara anak tersebut untuk berkomunikasi dengan lingkungannya ketika si anak tersebut belum bisa berkomunikasi secara verbal. Kedua, emosi berpengaruh terhadap kepribadian dan penyesuaian diri seorang anak terhadap lingkungannya. Contohnya seperti ini. Misal, ada seorang anak yang suka melemparkan barang kepada temannya. Nah, anak tersebut akan dinilai oleh lingkungan sosial sebagai anak yang nakal. Melalui reaksi sosial tersebut, maka anak ini akan mulai tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh lingkungannya, karena kan anak juga ingin merasakan kenyamanan dari lingkungan. Nah, untuk yang ketiga, emosi dapat mempengaruhi perubahan iklim lingkungan. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada sekelompok bermain dan dalam satu kelompok tersebut terdapat satu orang anak yang pemarah nih teman-teman. Nah, keadaan lingkungan atau iklim psikologis di lingkungan tersebut akan berpengaruh. Misalnya di lingkungan tersebut jadi kurang nyaman untuk bermain atau bahkan terjadinya pertengkaran di antara lingkungan tersebut. Nah, berikutnya yang keempat, tingkah laku yang sama atau yang sering ditampilkan akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, dalam hal ini kita harus berhati-hati nih teman-teman, karena kita biasanya tanpa sadar memberikan contoh yang buruk terhadap anak. Yang kelima, ketegangan emosi yang biasanya dirasakan oleh seorang anak itu dapat mempengaruhi atau bahkan menghambat aktivitasnya loh teman-teman. Jadi ketika seorang anak merasa stres atau bahkan merasa ketakutan berlebih ketika ia melakukan suatu hal, misalnya ketika kita mengajak seorang anak untuk melakukan kegiatan melukis, anak tersebut cenderung akan menolak kegiatan ini karena ia takut bajunya kotor, ia takut jika ibunya memarahinya ketika bajunya kotor. Nah, tanpa kita sadar kegiatan ini atau penolakan membuat ia kehilangan kesempatan untuk melakukan pengembangan kreativitas, atau lebih parahnya membuat ia merasa kehilangan keberanian untuk melakukan kegiatan. Berikutnya, saya akan membahas mengenai jenis emosi. Stewart mengemukakan ada 4 emosi dasar atau basic emotions, yaitu senang, takut, marah, dan sedih. Nah, keempat basic emosi ini sebenarnya diklasifikasikan lagi menjadi emosi positif dan emosi negatif. Nah, 4 emosi ini merupakan emosi dasar yang dirasakan oleh manusia yang kemudian berkembang menjadi emosi positif dan emosi negatif. Perkenalkan, nama saya Dini Rindiani. Saya di sini akan menjelaskan perkembangan sosial emosi anak usia dini. 1. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial dan emosi pada anak merupakan konteks emosi dan kemampuan anak dalam merespon lingkungan di sekitarnya di usia yang sebelumnya. Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pada kemampuan anak bersosialisasi, yaitu 1. Adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. 2. Adanya minat dan motivasi untuk bergaul. 3. Adanya bimbingan dan pengajaran dari orang-orang di sekitarnya. 4. Adanya kemampuan berkomunikasi yang dimiliki oleh anak. Menjadi orang yang mampu bersosialisasi memerlukan 3 proses, yaitu 1. Belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial. 2. Memainkan peran sosial yang dapat diterima. 3. Perkembangan sikap sosial. Tahapan-tahapan perkembangan sosial anak usia dini yaitu 1.
tahap 0 sampai 18 bulan. Pada tahap ini merupakan awal perkembangan bayi dalam memperlihatkan rasa aman dan nyaman dalam keluarganya. Dia akan merasa nyaman ketika semua kebutuhannya dapat terpenuhi. 2. Tahap 18 bulan sampai 3 tahun. Pada tahun pertama, kehidupan manusia sangat penting bagi perkembangan anak. Anak mulai mampu mengembangkan motorik, panca indera, visual, dan auditori. 2. Perkembangan emosi. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri seseorang yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan. Si anak memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Emosi yang kuat. Anak kecil bereaksi terhadap suatu stimulusi dengan intensitas yang sama. 2. Emosi seringkali tampak. Anak-anak seringkali tidak mampu menahan emosinya. 3. Reaksi emosi mencerminkan individualitas semasa bayi. 4. Emosi bersifat sementara. Anak cenderung dapat berubah emosinya dalam waktu yang relatif singkat. 5. Emosi berubah kekuatannya dengan meningkatnya usia. 6. Emosi dapat diketahui melalui gejala perilaku emosi yang dialami anak. Dapat pula dilihat dari gejala seperti melamun, gelisah, menangis, sukar berbicara, atau dari tingkah laku yang gugup, seperti menggigit kuku atau menghisap jempol. Perkenalkan, saya Aida. Di sini saya akan membahas materi terakhir mengenai perangsangan sosial emosi pada anak usia dini 0 sampai 3 tahun. Yang pertama, perangsangan sosial emosi untuk anak usia 0 sampai 3 bulan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya kontak mata dengan anak, tunjukkan bahwa ibu dan bapak tertarik kepadanya, dan usahakan pola minum ASI yang teratur dan tidur yang rutin. Yang kedua, perangsangan untuk sosial emosi anak usia 4-6 bulan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya bermain dengan teman sebaya, ajak anak berbicara dengan orang lain, tertawa karena kemampuan humor anak itu akan membantunya di kemudian hari, dan hibur anak apabila ia merasa gusar. Yang ketiga, perangsangan sosial emosi untuk anak usia 7-9 bulan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya kenalkan anak perasaan berhasil. Contohnya, ketika anak berusaha untuk memasukkan sendok ke dalam gelas, biarkan ia melakukannya sendiri. Kemudian berikan anak senyuman apabila ia berhasil melakukannya. Dan berinteraksi bersama teman sebaya, juga berikan anak pujian. Yang keempat, perangsangan sosial emosi untuk anak usia 10-12 bulan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya berikan kegiatan yang terjadwal dan tunjukkan perilaku yang positif. Contohnya, beritahu anak untuk berkata pinjam sebelum ia mengambil mainan milik temannya. Yang kelima, perangsangan sosial emosi untuk anak usia 13-18 bulan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya latihan perilaku dan menghadapi ketakutan. Kemudian, ajak anak makan bersama. Lalu, perangsangan sosial emosi yang keenam, untuk usia 19-24 bulan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya berikan anak tanggung jawab, misalnya untuk meletakkan sandal atau sepatu kerak, atau untuk membereskan mainan ke tempat yang semula. Lalu ajarkan anak untuk bergantian atau bergiliran. Berikan pengalaman kepada anak untuk antri atau menunggu giliran. Lalu berikan penjelasan terhadap sikapnya, mengapa ibu atau bapak melarangnya atau membolehkan ia untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perangsangan sosial emosi usia 25-36 bulan. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya ajak anak bermain di luar ruangan, ajari untuk berbagi. Misalnya ketika anak mempunyai 2 mainan nih, nah ibu dan bapak boleh tuh untuk mencoba meminta kepada anak bermain bersama dengan teman-temannya, berbagi mainan bersama teman-temannya. Lalu membaca dan menyanyi, juga perkenalkan dengan pengalaman yang baru. Jadi itu ya teman-teman, diantaranya
Perangsangan sosial emosi anak usia dini 0 sampai 3 tahun. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok 7 mengenai emosi. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita ketika kita menjadi seorang guru nanti. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.